Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Maha Suci Allah, walhamdulillah, segala puja, puji hanya milik Allah. Wala ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Wallahu akbar, Allah Maha Besar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dikuatkan oleh Allah yang Maha Agung. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, semua perintah Allah pasti untuk kebaikan kita. Allah tidak memerlukan apapun dari kita. Kita hanya ciptaan Allah, hanya milik Allah. Tak ada kita pun tidak ada rugi bagi Allah. Ketaatan kita, seluruh makhluk taat tidak menambah apapun karena Allah Maha Hebat. Kita berbuat maksiat sejelek apapun tidak akan merugikan Allah sama sekali. Salah satu di antara perintah Allah adalah kita diperintahkan berkorban. Kenapa kita diperintahkan berkorban? Tidak boleh ditanya kenapa Allah memberikan perintah. Tapi yang harus kita lakukan, perintah Allah pasti baik. Perintah Allah pasti banyak manfaat. Perintah Allah pasti banyak hikmahnya kalau kita patuhi. Semakin berat melaksanakan perintah Allah, semakin besar ganjarannya. Di antaranya perintah berkorban. Ini menunjukkan kualitas seseorang. Kita simak bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim lewat surat As-Saffat ayat 102. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Terjemahnya adalah manakala anak itu sudah sampai pada umur berusaha bersama-sama Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Lalu anaknya ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Niscaya Allah, insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, maka nyatalah kesabaran keduanya. Kalau dilanjutkan terjemahnya, kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini adalah suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian." Itulah asal-usul kurban. Makanya kalau kita hanya disuruh memotong rambut bisa memanjang. Ini Nabi Ibrahim sudah lama tidak punya anak. Ketika anaknya dititipkan oleh Allah, begitu disayang, diperintahkan disembelih. Ini berat sekali. Tapi Allah memberikan anak yang soleh, yang yakin bahwa perintah Allah pasti baik dan benar.
Dan Allah tidak pernah zalim. Tidak ada kezaliman dalam Islam. Sehingga ketika dua-duanya sudah pasrah total kepada Allah, patuh dan pasrah, dan datanglah pertolongan Allah, sehingga selamat. Tidak ada penyembelihan manusia, yang ada adalah kurban. Kata kuncinya, yakin kepada perintah Allah, lalu patuh sepenuhnya dan pasrah total, maka itulah ahli takwa. Allah memberikan jalan keluar terbaik. Masya Allah. Jamaah sekalian, kalau kita melihat perintah Allah, ya, apapun yang Allah perintahkan, sepertinya kita harus melihatnya sebuah hidangan. Ini perintah Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang merancang diri kita, Allah yang paling tahu bagaimana kita bisa bahagia, Allah juga yang paling tahu bagaimana kita bisa selamat, bisa mulia, dan semua itu ada dalam perintahnya. Jadi kalau mendengar amalan yang disukai Allah, as-sholatu ala waktiha, kita udah tahu aja. Oh, sholat tepat waktu, ini pasti untuk kebahagiaan saya. Ini pasti untuk kemuliaan saya. Sholat tepat waktu pasti untuk keberkahan hidup saya. Jadi kalau mendengar apa yang Allah sukai, kayak tahajud, ya, sepertiga malam terakhir, Allah seakan turun ke langit bumi, lalu mempersilahkan hambanya, seakan menantang hambanya, ayo mau minta apa? Minta ampun diampuni, minta sesuatu diberi, minta maaf dimaafkan oleh Allah. Ini tahajud berat nih, kita harus tidur, bangun. Kan enaknya terus tidur, benar? Ini pasti luar biasa. Ini amalan pasti, karena berat. Sedekah, kita yang ngumpulkan uang, tiba-tiba udah punya, harus beli kambing 2,5 juta, 3 juta, beli sapi. Ini berat, kan enaknya kita makan sendiri. Tapi kita malah berikan supaya, nah, pengorbanan ini sebetulnya pasti menguntungkan untuk kita. Haji, jauh ke sana, harganya puluhan juta, tenaga, waktu, makin besar pengorbanan. Apalagi jihad dalam bentuk peperangan, udah capek, udah terancam, luka, bahkan terbunuh, semuanya bagus, semuanya untuk kita, ya. Jadi kalau kita sudah berbuat, jangan merasa berjasa, karena yang untung siapa? Yang untung siapa? Diri kita sendiri. Tidak ada kebaikan kecuali, bagaimana surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan selain kebaikan. Oleh karena itulah, kalau misalkan masuk ke sini niatnya sedekah 5.000, yang ketarik 50.000, bagaimana nih? Keluarkan atau masukin lagi? Tergantung, ya, ini uang siapa, benar. Kalau uang sendiri, Allah udah nakdirkan, pasti nafsu inginnya orang lihat, karena rada jarang kan sedekah 50.000, ya, agak lama tuh masuknya. Teken aja, makin hanya rahasia Allah dan kita yang tahu, kita makin untung. Makin banyak ingin diketahui orang, berarti kita nggak puas dengan apa yang Allah tahu, benar? Lakukanlah amal-amalan, makin berat amalannya, makin banyak perjuangan dan pengorbanan, makin besar pahalanya, berarti makin untung. Saum di Jerman katanya sampai 18 jam. Berarti kalau lihat lamanya, pahala saumnya lebih banyak. Yang jelek dari saum itu adalah suka nanya begini, berapa menit lagi, berapa jam lagi. Itu ciri-ciri nggak betah tuh. Kalau kita menghadapi lebaran sukacita, asik, puasa tinggal 3 hari lagi, berarti nggak betah tuh bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu adalah bulan yang
Tidak ada bandingannya di bulan lain. Harusnya mendekati Lebaran tuh sedih, karena belum tentu hidup di Ramadan yang akan datang. Pahala bulan Ramadan itu enggak ada bandingannya. Oleh karena itulah orang-orang yang tahu keutamaan dan dahsyatnya Ramadan, makin dekat ke Lebaran tuh makin sedih. Beda dengan yang tidak nyari pahala, makin dekat Lebaran tuh makin senang karena lebih sibuk dengan baju baru dan banyak makan. Para mujahid itu, kalau zaman dulu kita lihat ya, mendengar pertempuran membela agama itu, walaupun akan benar-benar jaraknya jauh, meninggalkan keluarga, harta, ringan saja, karena dia lebih senang apa yang Allah sukai pasti menguntungkan. Dan apa yang dilarang Allah harusnya kita lihatnya seperti binatang yang berbahaya. Jadi ketika kita tahu ini mau ngomong gibah, ini udah gak enak, karena ini pasti petaka nih buat saya. Ngambil sesuatu pasti petaka. Harusnya kita melihat yang dilarang sebagai sesuatu yang dijamin akan mencelakakan. Seberat apapun amal, kalau tujuannya Allah jadi ringan. Tapi seringan apapun amal, kalau tujuannya dunia, pasti berat. Pada waktu umroh Ramadan, melihat bagaimana orang-orang yang diberikan kelimpahan rezeki dan kelimpahan hati. Karena ada orang yang rezekinya banyak, tapi hatinya miskin. Dia tidak mau berbagi. Bahagia sekali lihat ratusan orang dijamu makan. Dan ternyata tidak semua orang yang berbagi itu orang yang kaya raya. Ada yang rezekinya pas-pasan, tapi kerja keras di bulan-bulan yang lain supaya bulan Ramadan ini bisa memberikan jamuan kepada banyak orang. Inilah yang berkelimpahan hatinya. Nah, orang-orang akan berat berkorban kalau dia merasa senang dengan dunia di tangannya. Tapi orang-orang akan ringan berkorban ketika dia senang kedudukan di sisi Allah. Ingat ya, kemampuan orang berjuang dan berkorban tergantung cita-cita. Bagi yang cita-citanya tinggi, mulia, agung, dia akan ringan. Bagi orang yang cita-citanya ingin dicintai Allah, berkedudukan tinggi di sisi Allah, dia akan ringan berkorban. Tapi yang cita-citanya hanya duniawi, ingin punya tabungan banyak, ingin punya uang banyak, ingin punya mobil baru, dunia saja, itu berat berkorban. Rasulullah mendapatkan ayat ini, surat Al-Kautsar, pendek, namun bisa kita tafakuri sama-sama. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, wahai Muhammad, dia adalah orang yang terputus. Ini perintah Allah. Bagaimana kita berkorban. Orang kalau fokus kepada karunia yang Allah berikan, sepanjang hidup ini Allah nggak pernah kurang ngasih karunia, apalagi yang mau kita curigai, benar? Tidak mungkin Allah menciptakan kita lalu Allah tidak mencukupi rezeki kita. Karena yang tahu kebutuhan kita yang sebenarnya adalah Allah pencipta kita. Makin kita sering melihat karunia Allah, makin tujuan kita adalah Allah, maka berkorban sebetulnya adalah karunia tambahan. Karena kita bisa berkorban juga rezekinya dari Allah. Hidayah bisa berkorban dari
Allah. Kita bisa berkorban, pahalanya untuk siapa? Untuk kita. Padahal uangnya dari Allah, yang memberikan taufik Allah, yang memudahkan juga Allah, pahalanya untuk kita. Makanya hanya orang-orang yang berpikir karunia Allah, yang berpikir kedudukan di sisi Allah, akan ringan dalam berkorban, bentuk apapun. Karena korban tidak mengurangi apapun dari kita, selain menambah karunia-karunia lainnya. Adik-adik, nabung, kurangi jajan, cari nafkah lebih banyak, supaya suatu saat kita bisa berkorban. Jangan takut dengan harga berapapun adalah Allah yang memberikan. Benar? Takutlah kita tidak bisa berkorban. Kalau kita makan daging kurban yang diberikan kepada kita, jangan hanya menikmati dagingnya, iri. Saya harusnya bisa berkorban. Tidak akan pernah berkurang harta dengan berkorban di jalan Allah. Hakul yakin seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan, ya Allah, jadikanlah cita-cita yang terbesar di hati ini adalah perjumpaan denganmu. Jadikanlah kerinduan kami yang selalu membara dari waktu ke waktu adalah rindu berjumpa denganmu ya Allah. Berjumpa dengan Rasulmu, berjumpa dengan para kekasihmu. Ya Allah, jangan biarkan dunia ini mencuri hati kami. Titipkan kepada kami dunia yang halal berkah, yang membuat kami bisa dekat denganmu, yang membuat kami ringan menafkahkannya di jalanmu. Golongkan kami menjadi ahli zuhud ya Allah, yang benar-benar puas dengan segala janji dan jaminanmu. Ya Allah, jadikan kami menjadi ahli tawakal, yang betul-betul yakin hanya Engkaulah satu-satunya pemberi, pelindung dan penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Kalau sudah berkorban, sebaiknya lupakan kebaikan. Cukuplah Allah yang tahu. Jangan merasa berjasa, jangan menyebut-nyebut jasa kita, dan jangan menuntut orang lain membalas jasa kita. Cukuplah Allah bagi kita, karena segala karunia hanya milik Allah, sorga juga milik Allah, dan keberkahan dunia akhirat hanya dari Allah. Cukuplah Allah bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.